Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Selamat pagi anak-anakku semua yang Bapak banggakan, siswa-siswi SMK Budi Mandiri Tanjung Sari. Dalam kesempatan ini, perkenalkan Bapak Susna Umbarajaya, kebetulan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesejahteraan. Tentunya dalam kesempatan ini, pada masa orientasi mengenal lingkungan sekolah atau masa pengenalan lingkungan sekolah, tentunya kalian yang di rumah diharapkan walaupun dalam kondisi belajar dari rumah, memantau dari rumah, diharapkan kalian bisa mengenal SMK Budi Mandiri lebih dalam lagi. Pertama, perlu Bapak sampaikan, dalam masa MPLS ini ada materi yang sangat penting. Boleh dikatakan ini sebagai landasan untuk kalian supaya nyaman belajar. Bisa dikatakan materi ini adalah tentang lingkungan sekolah yang ramah anak, atau dalam bahasa dinas pendidikan namanya sekolah ramah anak. Bagaimana perwujudan sekolah ramah anak? Tentunya SMK Budi Mandiri telah melaksanakan itu dan terus berkomitmen supaya kalian siswa-siswi merasa nyaman belajar di SMK ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan mengapa sekolah harus dikatakan ramah anak. Pertama, sekolah harus memiliki sarana yang inklusif, artinya terbuka. Kalian di sini di SMK Budi Mandiri berkaitan dengan kenyamanan sekolah, tentunya bisa dilihat kalian harus punya ruang, disediakan ruang terbuka, ada lapang, ada kelas yang nyaman, ada sarana praktek yang aman dan nyaman, ya, supaya kalian belajar selain aman dari kecelakaan, itu misalnya. Itu dari sisi sarana dan prasarana. Yang kedua, dari sisi lingkungan. Di dalam interaksi kalian nanti di sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada teman-teman, ada karyawan, ada masyarakat sekitar. Tentunya harus punya hubungan yang baik. Nah, hubungan yang baik ini tentunya akan menjadikan kalian nyaman di sekolah. Bagaimana menjalin hubungan yang baik itu? Antar teman, ya, antar dengan guru, dengan karyawan, atau lingkungan sekitar sekolah. Supaya pertama, kalian terhindar atau tidak terjadinya kekerasan kepada siswa. Baik yang dilakukan oleh teman sendiri, oleh guru terhadap siswa, atau siswa terhadap guru, atau terhadap yang ada di lingkungan sekolah. Jadi sekolah yang ramah anak menjadikan sekolah yang terhindar atau tidak ada kekerasan terjadi di dalamnya. Nah, upaya itu harus kita sama-sama. Ambil contoh seperti ini. Kalian kalau ada teman di kelas yang dibully, itu bagaimana reaksinya? Harus segera dilaporkan, harus segera diberitahu kepada guru supaya tidak berlanjut. Dan tentunya kita sebagai muslim atau sebagai siswa, tentunya ini jadi dasar bahwa apapun namanya, kekerasan itu tidak boleh. Kekerasan ada 3 kurang lebih. Pertama, kekerasan verbal. Kalian tidak boleh menghina atau merendahkan martabat temanmu dengan kata-kata.
misalkan mencemooh, menghina, menghujat, itu tidak boleh. Yang kedua, kekerasan secara psikis. Artinya kalian memberikan tekanan mental kepada temanmu, kepada gurumu, atau kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah, sehingga mentalnya menjadi terganggu atau merasa takut, cemas, was-was, itu tidak boleh. Ya. Yang ketiga, kekerasan secara fisik. Ya. Tidak boleh ada kekerasan fisik menimpa siapapun, dilakukan oleh siapapun di lingkungan sekolah. Kekerasan terhadap guru maksudnya guru kepada siswa, siswa kepada guru, siswa antar siswa. Kekerasan laki-laki kepada perempuan, itu tidak boleh. Jadi pada prinsipnya sekolah ramah anak, sekolah yang benar-benar menjunjung tinggi kemuliaan manusia dan dijauhkan dari kekerasan apapun namanya. Mungkin sebagai ilustrasi atau gambaran bisa dilihat di tayangan video berikut ini. Mudah-mudahan kalian di rumah bisa memahami dan menerapkan nanti ketika masuk di sekolah tentang tujuan dari sekolah ramah anak. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Satuan pendidikan atau sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan anak, karena sekitar sepertiga waktu anak berada di sekolah. Supaya anak-anak dapat belajar dengan baik, sekolah harus mampu menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, dan menciptakan suasana belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak dalam wujud sekolah ramah anak. Setiap anak diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam mewujudkan sekolahnya menjadi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah sekolah inklusif yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Penataan lingkungan kelas harus menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif, non-diskriminatif, dan ramah. Kapasitas ruangan harus sesuai dengan jumlah siswa, memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, serta didukung peralatan belajar yang ramah anak. Di dalam sekolah ramah anak juga disediakan usaha kesehatan sekolah yang berisi fasilitas kesehatan untuk para murid. Selain itu, anak-anak juga diajarkan berperilaku hidup bersih dan sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air matang, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk Madrasah Insan Cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan, di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.
Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiwiyata yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerja sama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak, akan tercipta generasi muda andalan bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Nah, baiklah anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, lanjutkan seperti yang tadi. Nah, ini salah satu contoh, misalkan perlu kalian pahami bahwa kami punya sarana praktek yang tentunya menjunjung tinggi terhadap kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. Berarti ada kaitannya dengan sekolah yang ramah anak. Kami punya bengkel yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini upaya kami supaya kalian belajar selain nyaman, aman, dan selamat. Jadi salah satu hal yang menjadi komponen sekolah ramah anak adalah sarana bangunan yang aman, kuat. Misalkan kuat dari gempa atau kuat dari atau terhindar dari banjir dan sebagainya, supaya siswa selamat, tidak terjadi kecelakaan. Dan selama proses praktek, misalkan kalian nanti ketika pembelajaran dimulai, misalkan kalau misalkan menerapkan standar keselamatan kerja, tentunya kalian akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat kalian melaksanakan MPLS walaupun dari rumah, tetap jaga kesehatan, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi seperti ini cepat berlalu, kita kembali lagi, kita cepat segera berkumpul di sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Dan tentunya kalian juga Bapak merasakan di rumah dalam suasana yang sudah kangen di sekolah. Nah, sekarang dengan kondisi yang seperti ini, masih pandemi COVID-19, mudah-mudahan kalian tetap di rumah, tidak keluyuran, menjaga kesehatan, ya, menjaga kerumunan, tidak keluar rumah kecuali yang sangat-sangat penting, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan. Akhir kata, tempat tutup sekian, sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Bila taufiq wal hidayah.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.